Saya Francisca Romana Dewi Astika Indah Sintawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk kucing supervisi akademik di kelas. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Aprilia Eka Putri, beliau salah satu guru DKV di SMK Negeri 1 Gesi. Selamat pagi Bu April. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah Bu April, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu April akan melaksanakan supervisi. Ya, supervisi sendiri di sini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bu April nanti lakukan. Nah, Bu April, sedangkan pra-observasi ini, percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal untuk Bu April nanti agar Bu April lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti mampu menampilkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu April? Ya. Baiklah Bu April, izinkan saya menanyakan beberapa hal sebelum nanti Bu April melakukan supervisi. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu April, apa nanti yang menjadi tujuan Bu April, tujuan pembelajaran Bu April pada saat pembelajaran? Ini Bu, untuk tujuan pembelajarannya nanti, yang pertama saya berharap pembelajaran ini nanti akan berpusat pada siswanya. Jadi materi yang diberikan saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian dengan adanya pembelajaran ini nanti, saya berharap peserta didik itu mampu menjelaskan konsep dasar karya, sketsa, dan ilustrasi dengan benar, tentunya dengan diskusi dan menggali informasi. Berarti nanti tujuan pembelajaran Bu April ini dengan adanya diskusi dan juga menggali informasi, murid Bu April ini dapat menjelaskan mengenai konsep dasar karya, sketsa, dan juga ilustrasi. Begitu ya Bu April? Ya, baiklah. Kemudian Bu April, apa yang membedakan pembelajaran kali ini? Pembelajaran yang dulu yang sudah Bu April lakukan bagaimana, dan nanti pengembangan untuk pembelajaran kali ini seperti apa? Jadi kalau pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu mayoritas tetap masih dominan ceramah, kemudian masih menggunakan PowerPoint aja. Nah, untuk kedepannya ini nanti saya ingin sedikit ada perubahan, jadi saya nanti akan PPT tetap ada, tapi disertai dengan video dan juga alat peraga. Jadi harapannya nanti dengan materi yang disampaikan itu lebih mengena ke peserta didik. Oh gitu. Dengan kata lain, untuk pembelajaran yang kemarin kan Bu April hanya ceramah dan hanya menggunakan PowerPoint ya. Itu dirasa buat Bu April masih kurang ya capaiannya, sehingga kali ini pengembangan kali ini Bu April akan menggunakan alat peraga dan juga tetap menggunakan PPT. Kemudian ada video pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid Bu April begitu gitu. Berarti dengan kata lain, berarti pembelajaran Bu April ini sudah mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Bu April ya. Ya, baiklah. Kemudian Bu April, rencana atau strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu April lakukan? Pertama mungkin ini saya pengennya, karena kan mayoritas siswa itu kan dengan berbeda-beda karakter ya. Jadi saya pengennya itu melatih siswa untuk fokus terhadap materi, kemudian dengan kolaborasi yang baik antara peserta didik dan juga saya bisa menyesuaikan mereka, karena memang setiap anak kan punya ciri khasnya masing-masing. Kemudian saya berharapnya dapat meningkatkan motivasi serta minat peserta didik, karena kebetulan Bu di DKV ini kan tidak umurnya banyak itu masuk di DKV aja. Jadi kadang itu karena kuliah kedua di DKV, dia tuh kuliah pertamanya ada di jurusan lain. Jadi bagaimana kita itu bisa biar peserta didik ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang mungkin dari segi minat mereka itu into option kedua. Gitu ya. Berarti nanti Bu April dalam rancangan pembelajaran kali ini akan lebih memperhatikan atau lebih berpusat kepada murid, lebih membuat pembelajaran yang lebih menarik, sehingga yang awalnya nih murid-murid yang dulunya memang tidak di jurusan BKV, awal pilihan
Jadi mereka itu bisa membangun rasa percaya diri dan motivasi untuk lebih memperdalam pembelajaran di DKV lagi gitu ya. Nah kemudian Bu April, dari rancangan ini kira-kira apa yang akan Bu April siapkan? Apa saja yang akan Bu April siapkan di situ? Yang pertama mungkin ini saya berusaha untuk mendesain pembelajaran ini menarik mungkin, kemudian belajar untuk lebih kreatif karena pada dasarnya ini ya Bu ya, karena guru itu ternyata tidak cuma guru mengajar aja. Jadi kadang persiapan kita untuk pembelajaran di kelas itu berkurang waktunya. Jadi saya berusaha untuk mencari inovasi lain dalam pembelajaran, kemudian mencoba untuk mengelompokkan siswa, karena balik lagi siswa itu kan khas dengan dirinya masing-masing. Jadi nanti coba dikelompokkan sesuai dengan minat mereka, kemudian terus karena ini nanti kebetulan materinya kan tentang konsep sketsa dan ilustrasi, jadi tentu aja pembelajarannya itu kan harus PJBL, kemudian menggunakan pola kelompok yang heterogen itu tadi, dan juga menggunakan ada lembaga kerjanya, LKPD-nya. Jadi nggak cuma kamu kasih proyek, tapi harus ada LKPD yang memang apa yang harus mereka lakukan dalam praktik. Luar biasa sekali ya rancangan kedepan yang akan Bu April lakukan. Bu April sudah akan membuat pembelajaran dengan pengelompokan yang heterogen sesuai dengan kondisi dan minat dari siswa atau murid Bu April. Kemudian pembelajarannya sudah menggunakan PJBL ya, berarti project based learning ya, berarti nanti ada project yang akan anak-anak buat begitu ya Bu April. Dan kemudian juga Bu April menyiapkan untuk LKPD-nya ya, luar biasa sekali Bu April. Nah dari semua rancangan dan strategi yang sudah Bu April buat ini, kira-kira adakah yang akan terlibat di dalamnya untuk membantu Bu April? Tentu ada yang terlibat Bu, karena kebetulan di DKV itu kan untuk yang kelas 10 ada 3 kelas, dan kebetulan itu guru-gurunya beda-beda semua. Jadi yang terpenting kita berkolaborasi supaya antara satu kelas dengan kelas lainnya itu tidak berbeda materinya. Dan kebetulan Bu, karena DKV ini kan lebih ke seni ya Bu ya, jadi saya melibatkan juga yang pertama tentu cover DKV-nya, yang kedua di sini ada guru kesenian yang mungkin background beliau itu lebih ke seninya. Jadi saya belajar dulu, Pak ini nanti untuk sketsa dan ilustrasi itu enaknya ke siswa biar mereka itu bisa paham konsepnya itu seperti apa. Jadi tetap kolaborasinya. Berarti nanti Bu April akan berkolaborasi dengan Kak Prodi terlebih dahulu dan juga dengan guru seni rupa gitu ya, guru kesenian untuk lebih memperdalam tentang sketsa dan ilustrasi itu seperti apa gitu ya. Baik, sangat luar biasa dan bagus sekali Bu April. Nah, dari hasil percakapan kita nih Bu April, tentu ada refleksi yang Bu April ambil sebelum observasi dari percakapan kita ini. Refleksi apa yang dapat tangkap? Yang pertama saya bersyukur sekali sih Bu ada supervisi ini, karena sebagai pemacu saya ketika nanti di supervisi ada kesalahan atau oh iya saya harus belajar mana yang harus saya benahi, kemudian masukan-masukan bagaimana supaya pembelajaran itu jadi lebih baik. Jadi kan mau nggak mau iya ini ada yang harus dibenahi lagi, harus ada yang diperbaiki lagi untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, karena ya mau nggak mau kan kita harus bisa untuk membuat siswa itu betah di pembelajaran ya Bu ya. Jadi ya memang harus menyesuaikan dengan kondisi siswa juga. Saya jadi nggak sabar ini ingin segera melihat ya melihat proses pembelajaran Bu April seperti apa ya, dengan rencana yang sangat luar biasa sekali ini. Kapan waktu pelaksanaannya Bu April? Kayaknya Senin itu jadwal praktek saya kayaknya. Berarti besok Senin izinkan saya untuk bisa mengamati proses pembelajaran yang Bu April lakukan ya. Jadi ini nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama begitu ya Bu April. Oke. Terima kasih Bu April untuk waktu yang diberikan. Terima kasih, semoga nanti observasi pelaksanaan supervisinya berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah Bu April rencanakan, dan strategi yang sudah Bu April susun bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti pembelajaran yang kita berikan kepada murid sungguh berpusat pada murid dan bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Bu April. Selamat